Halo Sobat Ruang Kata, kembali lagi bersama saya Liani. Di podcast kali ini, kita bakalan cerita mengenai hal-hal kehidupan seputar dunia pendidikan dan juga kehidupan mahasiswa dari sudut yang lebih dekat dan lebih santai lagi. Nah, di topik kali ini kita bakalan membahas mengenai kehidupan yang lebih dekat bersama mahasiswa, alias sistem kebut semalam. Nah, kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa semester 6. Yuk langsung saja kita kenalan. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rani Suryasari. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Sebelumnya saya terima kasih kepada Kakak karena saya sangat senang ikut dalam ngobrol santai pada podcast kali. Iya nih Kak, kita bakalan sharing-sharing santai mengenai SKS nih. Sebelumnya, mau tanya nih, Kakak pernah ngalamin SKS gak? Seberapa sering nih? Pernah waktu itu saya semester 3 dan 2, itu hampir semua tugas yang saya kerjakan itu hampir mepet banget sama deadline gitu. Kadang saya kan biasanya bikin tugasnya malam karena ya saya tipe orang yang produktifnya malam gitu. Jadi saya mulai bikin tugasnya jam 10 malam dan sudahnya itu kadang jam subuh, jam 4 subuh atau jam 5 subuh. Dan itu pasti menguras otak banget ya Kak. Sambil kerja tugas itu saya ngantuk berat banget gitu. Perjuangan banget ya Kak, tapi menurut Kakak, kenapa sih mahasiswa itu kebiasaan banget SKS? Kita terlalu percaya diri sama kualitas kita. Ya, sering kan kita mikir, ah tugasnya masih lama, waktu deadline-nya masih lama, jadi kita bisa bersantai. Nah itu contoh yang tidak baik. Kemudian faktor keduanya karena ada distraksi sama kegiatan kita, misalnya baik itu di luar kampus maupun di dalam. Setuju banget sih Kak, karena kan kalau dipikir-pikir seminggu itu cukup ya buat nyicil tugas, tapi karena kebiasaan kita aja atau mahasiswa yang suka mepet atau suka yang menunda-nunda, jadinya ya gitu, suka SKS sistem kebut semalam. Iya, dan lucunya nih, kadang kan kita sering berpikir, em, saya yang kerjain tugas ini dalam waktu semalam dapat nilai A. Bener banget tuh Kak, tapi ada juga loh yang bilang bahwa justru kalau mereka SKS itu mereka bisa lebih fokus karena adanya tekanan. Menurut Kakak setuju nggak sama hal itu? Ada benarnya juga sih Kak, tekanan itu bisa bikin kita lebih fokus karena otak kita itu dipaksa untuk kerja cepat. Namun seperti yang saya bilang tadi, itu kalau untuk jangka panjang itu tidak baik karena kita akan ketergantungan sama tekanan tersebut. Misalnya nih kalau ketergantungan tekanan tersebut hilang misalnya, kita akan jadi pribadi yang malas. Nah, bener banget sih Kak. Nah, dari pengalaman Kakak tadi, kapan nih titik balik Kakak buat ninggalin budaya SKS ini? Kalau itu akhir semester 5 sih Kak, karena sudah merasa capek mental dan fisik. Pernah waktu itu di akhir semester 5 saya kan ikut magang kampus Merdeka. Jadi akhir semester 5 itu kan ada bentuk tugas tagihannya, bentuk laporan akhir magang di situ. Saya bikinnya sistem SKS Kak. Malam-malam saya bikin capek banget dan itu menguras energi saya banget. Nah, maka dari itu saya berpikir mungkin lebih enak kalau dicicil. Nah, karena pikiran itulah saya memulai untuk merubah sistem tersebut. Wah, pengalaman yang menyadarkan sekali ya Kak. Berarti sekarang Kakak sudah mulai meninggalkan sistem kebut semalam nih. Nah, sekarang saya sudah bikin jadwal mingguan. Misalnya jika ada tugas besar atau proyek besar, saya akan membagi menjadi bagian-bagian kecil. Bukan saya yang menjadi bagian kecil, tapi tugasnya itu saya cicil dari jauh-jauh hari. Itu rasanya lebih ringan dan nggak bikin panik. Nah, Kakak punya nggak nih tips buat penonton kita yang mungkin sekarang masih tim SKS? Ya dong, pertama, kenali waktu produktivitas kamu, entah itu siang ataupun malam. Kalau saya itu pada malam hari, karena menurut saya kalau malam hari itu kan tenang tuh, damai. Jadi saya lebih fokus terhadap tugas saya tersebut. Dan yang kedua itu mulailah dari hal kecil, misalnya baca bahan kuliah kalian sekitar 10-15 menit saja setiap hari.
Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting bagi kita semua. Karena apa? Karena ini membentuk dari apresiasi terhadap semangat kita, terhadap diri kita sendiri, yaitu adalah self reward. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Yang penting mampu membuat kita merasa membayar semua keringat kita pada hari itu. Jadi jika kita mendapat self reward tersebut, semangat yang ada di diri kita itu tidak akan hilang dan akan tetap ada. Keren banget ya Kak tipsnya. Dan yang paling penting menurut saya, sadari bahwa waktu adalah aset dan kalau bisa dikerjakan dari sekarang, kedepannya hidup bakalan terasa lebih ringan. Setuju, karena di dunia kerja nanti kita bakal dituntut bisa atur waktu, bukan cuma kerja keras pas waktu deadline saja. Iya nih Kak, bener banget. Terima kasih ya Kak udah sharing pengalaman buat kita semua. Semoga pengalaman tadi bisa jadi refleksi buat kita semua. Semangat terus buat seluruh mahasiswa yang sedang berjuang. Jangan takut berubah, mulai aja dari sekarang. Oke, itu tadi obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.